Shalom, selamat berjumpa lagi dalam acara menggali firman Tuhan bersama dengan saya Alfredo Mosir dan Bapak Gunter Sianturi. Amin. Dengan tema firman Tuhan untuk hari ini yaitu bagaimana caranya supaya panjang umur. Amin. Shalom Bapak Sianturi. Shalom. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak dengan tema ini. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan panjang umur? Ya. Mohon penjelasan dari Bapak. Amin. Kalau ukuran panjang umur, dulu memang umur manusia ada yang sampai 800 tahun. Sampai kepada zamannya Raja Daud, di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, coba kita baca. Mazmur 90 ayat 10, firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Masa hidup kami 70 sampai 80 tahun. Jadi kalau sudah ke 80 katanya itu sudah sukar, mungkin tidak punya selera lagi, mungkin sudah berkurang pendengaran, mungkin sudah tenaga pun kurang. Jadi usia produktif itu Tuhan memberi satu gambaran bahwa hingga 70 bisa produktif. Nah, jadi kalau hari ini kita berpendapat bahwa umur panjang itu ya di atas 70, nah gitu kira-kira. Karena batas itu diberikan Tuhan. Berarti kalau di bawah itu ya mungkin ya umur panjang juga, cuman umur panjang sekali. Nah gitu. Tapi bisakah kita mencapai umur 70 tahun itu? Nah, mari kita baca lagi Amsal pasal 3 ayat 2. Pasal 3 ayat 2 ya Pak ya. Ya. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Panjang umur, lanjut usia serta sejahtera. Jadi kalau kita bilang tadi 70, Tuhan bisa berkata bahwa panjang umur, berarti kau bisa panjang umur hingga 70 tahun. Seperti yang dibilang dalam kitab Mazmur pasal 90. Kira-kira arahnya seperti itu. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan umur panjang, ya tidak cepat mati, kira-kira gitu. Ya karena sudah tua lah baru mati. Kira-kira begitu sama saya. Pertanyaan nomor 2. Siapakah yang bisa membuat umur panjang itu Pak? Nah ini Penjelasannya Pak. banyak orang menginginkan umur panjang. Tapi seperti apakah bayangan kematian atau umur ini? Bisakah akibat kita dekat pada Tuhan jadi umur kita panjang, atau tidakkah ada gunanya? Tidak adakah gunanya orang dekat pada Tuhan dalam hal umur panjang, atau biar ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, semuanya tergantung total sama Tuhan. Tuhan bisa membuat umur panjang orang tak bertuhan pun, dan orang yang bertuhan pun bisa dibuatnya umur pendek. Seperti itukah? Nah, mari kita baca dulu firman Tuhan dari Ulangan pasal 32 ayat 39. Ulangan 32 ayat 39. Firman Tuhan, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan.
dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ya, kalau di sini dikatakan dia bilang, akulah Allah, akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Kelihatan di sini bahwa Tuhan berkuasa penuh untuk mematikan, berkuasa penuh untuk menghidupkan. Tapi firman ini apakah berarti bahwa Tuhan berusaha untuk mematikan, atau penentuan hidup seseorang panjang atau tidak Tuhan yang menentukan mutlak begitu? Nah, kalau di sini bisa kita dengar bahwa Tuhan yang mematikan dan Tuhan yang menghidupkan. Tentu saja kita akan gali firman Tuhan yang lain lagi yang ada hubungannya dengan panjang umur, supaya nanti kita bisa persis ketahui apakah Tuhan mengatur semua umur tidak terkecuali, tidak tergantung karena kita sungguh-sungguh ikut dia. Jadi semuanya tergantung dia. Apakah kau sungguh-sungguh tidak ada hubungannya dengan mempengaruhi aku untuk bisa membuat umurmu panjang? Semuanya tergantung suka-sukaku. Kalau aku mau membuat umurmu pendek biar kau sungguh-sungguh ikut Tuhan, tetap juga aku buat pendek. Nah, mari kita baca lagi firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2 dan seterusnya. Yeskel 18 dulu. Yeskel 18 ayat 32. Tuhan, Yeskel 18 ya. Ayat 32. Firman Tuhan, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Firman yang satu ini memberi gambaran bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak senang kita mati. Aku tidak berkenan, katanya. Aku tidak suka. Aku tidak bermaksud untuk kau mati. Dengan kata lain, aku suka kau hidup. Oleh karena itu dia bilang, bertobatlah supaya kau hidup. Jadi kalau untuk bisa umur panjang, nah Tuhan memberi jalan, yaitu bertobat. Benarkah kalau kita bertobat akan hidup? Ya pasti. Karena Tuhan berkuasa dan tetap setia akan janjinya. Lalu bagaimana dengan firman yang tadi yang dikatakan bahwa Tuhanlah yang mematikan? Benar, dia berkuasa untuk mematikan. Kita tidak sangkal. Berkuasa untuk menghidupkan. Tapi alasan-alasan kenapa dia mematikan, kenapa dia menghidupkan, itu dijelaskan dalam Yeskel 18 ayat 32 tadi. Bahwa ia tidak berkenan kepada kematian, oleh karena itu bertobatlah. Jadi kalau orang mau bertobat dari kejahatannya, dia pasti hidup. Tapi kalau tidak mau bertobat, itulah alasannya untuk membuat mati, untuk mengizinkan mati. Baik, benarkah Tuhan sendiri yang turun tangan untuk mematikan? Baik, kita baca dulu Yohanes pasal 10 ayat 10. Firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Di sini jelaskan jelas-jelas bahwa yang membunuh itu adalah setan atau pencuri. Aku tidak. Aku hanya datang memberi hidup dan kelimpahannya. Jadi bagaimana proses itu terjadi? Ketika Tuhan tidak menjaga kita, otomatis setan siap dan segera serta bebas untuk membunuh. Karena dia memang pembunuh. Jadi tanpa Tuhan membunuh, undur saja dia dari kita, pasti setan sudah membunuh.
Kira-kira seperti itu. Jadi jelas dari Tuhan keinginannya ialah kita hidup. Amin. Baik, kita baca lagi firman Tuhan. Beberapa contoh, yaitu 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2 dan seterusnya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2 dan seterusnya. Firman Tuhan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Raja Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Raja Hizkia dengan sangat. Terus? Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Raja Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ya. Hizkia sakit. Lalu Tuhan datang lagi dan berkata kepada nabinya Yesaya, bilang kepada Hizkia supaya dia bertinggal kata kepada keluarganya bahwa dia tidak lagi hidup. Dari penyakitnya ini dia pasti mati, kata Tuhan. Lalu Hizkia berdoa, dan gambarannya supaya ia hidup. Dia menangis. Dan apa yang terjadi? Tuhan balik berkata, Yesaya balik lagi, beritahu sama dia, dia tidak jadi mati, dia hidup. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sekalipun dalam janjinya, dalam kata-katanya, dalam keputusannya sudah mengatakan mati, tapi orang percaya bisa bernegosiasi, bisa hidup. Tuhan menyediakan hidup. Amin. Sekalipun dokter sudah katakan sudah kanker stadium 4, atau dukun berkata tidak ada jalan keluar, tidak ada masalah. Tuhanlah penentu hidup, dan Dia siap memberi hidup. Itulah Tuhan kita yang kita sembah. Kemudian kita baca lagi Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Firman Tuhan, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ya, Tuhan berkata, kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk, maut dan hidup. Tuhan tidak berkata, aku membuat kau supaya mati. Tidak. Tapi di depanmu ada maut dan hidup. Aku tidak mengatakan kepada kau supaya kau ke maut dan ke hidup. Saya hanya memperhadapkan. Dan kau yang sudah punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang tidak pantas, pilihlah. Kaulah yang menentukan. Kau mau mati, di sini ada juga. Kau mau hidup, di sini ada juga. Hanya keinginanku ialah pilihlah hidup. Sekali lagi, Tuhan selalu
Kita ingin bahagia, kita ingin hidup, kita ingin umur panjang. Itulah kenyataan yang diperhadapkan Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudara, satu lagi mau saya sampaikan, yaitu dalam Yohanes 15, perumpamaan tentang pokok anggur. Yohanes 15. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Perumpamaan ini menggambarkan tentang ada gunanya orang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Setiap ranting yang berbuah artinya pribadi seseorang yang sungguh-sungguh datang pada Tuhan, menghasilkan buah. Itu kata Tuhan, bukan ditebang, bukan dipotong, bahkan dibersihkan, dirawatnya. Amin. Tetapi sebaliknya, yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang tidak berbuah, dia bilang akan dipotong. Menurut kita, kita pun punya tanaman juga. Jika tanaman yang sudah kita biayai besar, mencangkol tanah, membeli pupuk, tapi juga tidak berbuah, sebentar kita akan ganti dengan pohon yang lain yang bisa berbuah dan beruntungkan bagi kita. Sekali lagi, Tuhan tidak menyayangkan orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Dia. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita sedang diperhadapkan dengan satu bahaya yang mengancam, yaitu COVID-19. Dan kita lihat banyak yang bergelimpangan, banyak yang terpapar. Seperti apakah kata firman Tuhan tentang penyakit ini? Mari baca Mazmur 91 mulai ayat 5, 6 dan 7. Mazmur 91 ayat 5, 6 dan 7. Firman Tuhan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Haleluya, sampai situ. Sekalipun malam menakutkan dan rebah 1000 di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu, kata Tuhan. Kau hanya menonton saja. Ini luar biasa pernyataan Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Kau hanya menonton saja. Tentu saja ini jaminan bagi kita yang percaya akan firman ini, menjadi perlindungan bagi kita, bahwa kita pasti akan terhindar Amin. dari COVID ini. Amin. Percayalah Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya tadi, siapakah yang bisa membuat panjang umur? Terlihat di sana tadi. Dari Yehezkiel 18 ayat 32, bahwa kalau mau panjang umur kau harus bertobat. Maka ada 2 di sana, dan yang paling utama di depan adalah kita sendiri penentunya. Kita berada di jalan berkat, maka pasti berkat yang datang. Tetapi kalau di sebelah kiri di jalan maut, ya memang namanya lah wilayah setan. Kita akan terus mengalami kesukaran-kesukaran. Jadi penentunya adalah kita sendiri. Sekali lagi, adakah untung atau guna orang sungguh-sungguh ikut Tuhan? Ya. Ada. Baik. Itu kira-kira jawaban dari pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3, Pak. Apa yang mempengaruhi umur pendek? Ya. Apa yang mempengaruhi umur pendek? Salah satu firman. Mari kita dengarkan dari Efesus pasal 5. Kita baca ayat 1 sampai 3. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak. Efesus pasal 6, maaf. Ayat 1 sampai 5.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang paling penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Tuhan bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, supaya lanjut umurmu di bumi. Dengan kata lain, tidak hormat pada orang tua salah satu penyebab orang bisa cepat mati. Tidak panjang umur. Hormat kepada orang tua itu juga satu syarat, satu andil untuk umur panjang. Kemudian yang kedua, Yohanes 8 ayat 44. Ya. Firman Tuhan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia adalah pembunuh dari semula. Dan ia adalah pendusta. Jadi berbohong sebenarnya merupakan salah satu pendorong atau andil kepada umur pendek. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kira-kira alasan-alasan bagaimana kita bisa umur panjang. Sepertinya Tuhan tidak menentukan kita untuk umur pendek. Dengan kata lain, kita bisa umur panjang. Amin. Lama hidup. Amin. Tadi sudah kita dengar firman Tuhan. Kalau ragu, bisa saja. Tapi kembalilah kepada firman. Bahwa Tuhan sudah berkata, seperti Hizkia yang sudah ditentukan untuk mati, tapi Hizkia bersungguh-sungguh berdoa dan ia tidak jadi mati. Amin. Tuhan baik, diajak negosiasi pun bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi inti pokok supaya bisa umur panjang? Firman Tuhan sudah disampaikan seperti tadi. Kita tinggal percaya kepada firman itu. Iya. Percaya kepada firman yang disampaikan Tuhan Yesus, sehingga kita bisa berkata, saya pasti umur panjang. Amin. Dan yang paling terakhir, umur panjang itu untuk keperluan Tuhan. Raja Daud berkata, aku pasti hidup dan tidak mati, dan aku akan memberitakan kabar baik, perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan. Jadi umur panjang bukan dalam rangka supaya kita hidup dan tidak ada untungnya untuk Tuhan, tapi untuk berbuah. Iya. Kenapa Tuhan menghendaki supaya Injil ini atau berita keselamatan ini sampai ke ujung dunia? Karena hanya dengan perantaraan Tuhan Yesus orang bisa ke sorga. Iya. Amin. Tidak ada yang lain. Jadi kita yang sudah diselamatkan, kita sudah percaya, mesti kita kerjakan sehingga banyak orang percaya dan diselamatkan. Dosanya diampuni dan dia pasti masuk sorga. Jika di antara kita juga belum tentu atau belum jelas ke sorga atau bagaimana, pastikanlah sekarang. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dengan kata lain, percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi binasa, Ya, amin. tapi beroleh hidup yang kekal. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan jangan tinggalkan Tuhan. Hiduplah senantiasa dalam firman. Demikian kira-kira, Mesir. Pada pemirsa sekalian, seperti tadi firman tadi, di mana Nabi Musa, Raja Daud mengatakan, kalau aku hidup, tujuannya untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Selalu saudara-saudara sekalian, ceritakanlah kemuliaan Amin. Tuhan ini. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Shalom. Berjumpa. Tuhan Yesus Shalom. Kristus memberkati Tuhan kita Yesus semua. memberkati. Amin. Amin.